Jadi diketahui untuk emitnya loop oil itu 6.900 pound per hour, 26 derajat api, dan T1-nya 450 Fahrenheit dan T2-nya 350 Fahrenheit. Untuk crude oil-nya, emitnya yaitu 72.500 pound per hour, dengan derajat apinya 34, T1-nya 300 Fahrenheit dan T2-nya 310 Fahrenheit. Kemudian falling faktornya untuk satu streamnya itu 0,003, jadinya untuk dua streamnya 0,006. Kemudian ini tuh memakai 3x2 dengan panjang 20 feet. Recording in progress. Yang ditanya yaitu berapa jumlah hairpin yang dibutuhkan. Pertama menghitung di mana untuk TAV-nya dari loop oil itu ketemu 400 dari 400 derajat 400 Fahrenheit ini ketemu C-nya sebesar 0,62, sehingga nilai Q-nya yaitu sebesar 427.800 pound per hour. Sedangkan untuk crude oil-nya TAV-nya sebesar 305 Fahrenheit dan dari figur 4-nya itu untuk mendapatkan nilai C sebesar 0,585 pound per BTU per pound feet per pound Fahrenheit. Kemudian untuk nilai Q dari crude oil-nya sebesar 424.125. Untuk delta T-nya ini untuk P aksennya ketemunya 0,33 dan R aksennya gamanya ketemu 0,575051 sehingga delta T-nya sebesar 86,2577221 Fahrenheit. Untuk kalorik temperaturnya, untuk TC cold fluid yaitu 303,95 dan TC hot fluid-nya ketemunya 389,5 Fahrenheit. Setelah itu mencari nilai Visco untuk loop oil diketahui dari soal yaitu sebesar 7,26 pound per feet hour. Sedangkan untuk crude oil-nya ini mencari 11 ketemu 0,81 atau 1,9602 pound per feet hour. Setelah itu menghitung flow area untuk loop oil dan crude oil. Di mana ini kan tadi pakai pipa 3x2 menggunakan schedule 40, di mana D2-nya itu 0,25 feet, D1-nya 1,983 feet. Kemudian untuk luas areanya sebesar 0,02043 feet kuadrat dan diameter ekuivalennya sebesar 0,13124,036 feet. Kemudian menghitung mass velocity untuk loop oil. Mass velocity-nya sebesar 337.688,5917. Untuk nilai NRE-nya tadi kan mu-nya 3 CP atau 7,26 pound per feet hour. Jadi nilai NRE-nya sebesar 6.104,457891. Dari NRE 6.100 nilai JH-nya sebesar 23 dengan asumsi ada 8 hairpins. Kemudian menghitung nilai C kali
dengan nilai C-nya pada suhu 388,5 derajat itu sebesar 0, dan nilai K-nya sebesar 0,0675 BTU per hour feet kuadrat. Sehingga nilai untuk C kali mu per K pangkat sepertiga itu didapatkan nilainya 4,0376446. Kemudian untuk nilai HO per si A yaitu sebesar 47,76308444. Untuk yang di crude oil dengan G-nya itu sebesar 0,17225 feet, didapatkan nilai AP-nya yaitu sebesar 0,02329 feet kuadrat. Kemudian untuk nilai mass velocity-nya yaitu 389.098,81 pound per hour feet kuadrat dengan stream. Kemudian nilai NRP-nya dengan mu 1,9602 pound per feet hour didapatkan NRE sebesar 34.191. NRP 300 dari NRP 34.191,547 ini didapatkan nilai JH sebesar 120. Kemudian nilai C kali mu per K pangkat sepertiganya sebesar 2,5102. Dengan nilai K-nya sebesar 0,0725 dan C-nya 0,585. Kemudian nilai HI per psi P-nya sebesar 126,78 hour feet kuadrat Fahrenheit. Dan HIO per psi P-nya 110,1103 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Kemudian mencari TW, di mana TW ini yaitu TC plus HO per psi A per HIO plus per psi P ditambah HO per psi A dikali TC min TC. Sehingga didapatkan nilai TW sebesar 329,8322656. Setelah itu, dari figur 14 ini didapatkan untuk nilai μ-nya sebesar 1 CP atau 2,42 lb per feet hour. Dan untuk psi W yang di crude oil sebesar 1,573 lb pound per feet hour. Setelah itu menghitung nilai psi A-nya, di mana psi A ini mu per mu W dipangkatkan 0,14. Didapatkan nilai psi A-nya 1,13. Dari psi A ini didapatkan nilai HO. HO sama dengan HO per psi A dikali psi A, sehingga didapatkan nilai HO yang sebenarnya yaitu 55,70. Menghitung nilai psi P yaitu mu per mu W, di mana mu per mu W pangkat 0,14, di mana hasilnya 1,031288816. IO yang sebenarnya yaitu IO per psi P kali psi P. Didapatkan nilainya 100 untuk HIO-nya yaitu 113,55589. Setelah itu menghitung nilai OC, di mana OC yaitu HIO dikali HO per HIO ditambah HO. Didapatkan nilai OC
dapatkan nilai UC sebesar 37,3719646 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Setelah itu menghitung nilai UD, di mana UD dihitung dari rumus 1 per UD sama dengan 1 per UC ditambah RD. Didapatkan nilainya UD sama dengan 30,52675,779. Kemudian menghitung required surface and length-nya, yaitu dari Q sama dengan UD dikali A dikali delta T. Jadi didapatkan nilai A-nya yaitu sebesar 162,46586 feet kuadrat. Dari tabel 11 ini, maka didapatkan nilai external surface-nya yaitu sebesar 0,622 feet kuadrat. Jadi untuk nilai L-nya outside surface dikali surface inner pipe, jadinya 162 ini dibagi sama 0,622. Didapatkan nilai 1,1991318. Kemarin dicoba yang memenuhi itu panjang pipanya 12 dengan jumlah HRP-nya 11, RD-nya sebesar 5,854489%. Untuk aktual desainnya, maka nilai luas yang sebenarnya yaitu karena yang memenuhi ini, maka nilai A-nya yaitu 264 L baru dikali sama external surface yang L baru yang memenuhi dikali sama external surface. Jadinya 264 dikali sama 0,622. Didapatkan nilai A aktualnya sebesar 164,208 feet kuadrat. Dan UD aktualnya yaitu sebesar 30,20288876 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit. Setelah itu menghitung nilai RD, di mana RD sama dengan UC min UD per UC dikali UD, sehingga didapatkan nilai RD-nya sebesar 0,006351269. RD pada ketetapan yang ditetapkan pada soal didapatkan selisihnya atau error sebesar 5,854489,206%. Kemudian menghitung, nanti ternyata masih pakai template yang example 6.1 kemarin. Ini untuk menghitung pressure drop-nya, di mana untuk DE-nya ketemu 0,0573 feet, kemudian menghitung NRE-nya didapatkan 200,594. Setelah itu menghitung F-nya, di mana F sama dengan 0,0035 ditambah 0,264 per NRE pangkat 0,42, sehingga dapatkan nilai F-nya sebesar 0,013109248. Kemudian densitas dari loop oil-nya ketemunya sebesar 48, feet pangkat 3. Setelah itu menghitung delta FA, di mana delta FA ini sama dengan 4V dikali GA kuadrat dikali L per 2G rho kuadrat kali DE, sehingga dapatkan nilai delta FA-nya sebesar 14,03775,206 feet. Setelah itu menghitung nilai V, GA per 3.600 kali rho
ketemu V-nya 1,9365654401 fps dan fit-nya ini dan FT-nya ini 11 kali V kuadrat per 2G. VT didapatkan hasilnya 0,64057676725 feet. Kemudian dari setelah menghitung VA dan VT, maka bisa mencari nilai delta PA sama dengan delta FA ditambah FT kali rho per 144. Sehingga delta PA-nya didapatkan 4,93731877 PSI. Di mana dengan delta PA 4,93731877 ini, karena delta PA-nya kurang dari 10. Kemudian, untuk yang di crude oil, NRE-nya tadi kan 34.191,5467. Dari 34.191 ini didapatkan nilai F-nya sebesar 0,00679123. Kemudian untuk densitas crude oil didapatkan nilainya 47,5 pound per feet IB. Setelah itu nilai delta FP dan delta PP-nya dihitung, di mana delta FP-nya ini ketemu 3,34179,147 feet dan delta PP-nya ini 1,10232705 PSI. Pada crude oil juga bisa diterima karena nilai delta P-nya ini kurang dari 10 PSI. Ya? Iya. Udah. Untuk gambarnya, kesimpulannya mana, Gina? Oh iya, belum, Bu. Oke, dari atas. Ya. Mungkin ada yang mau menyanggah atau bertanya, silakan. Ini pekerjaan dari Dina, ketemunya panjang pipa 12, tekanannya di bawah 10 semua, 4 sama berapa tadi, Din? 4 sama, yang inner pipe tadi berapa tekanannya? 4 sama 1 PSI ya. Iya. Ini kalau mau lihat RE-nya perbedaannya tidak terlalu jauh antara anulus sama inner pipe ya. Makanya tekanannya juga tidak terlalu beda jauh, 4 sama 1. Pressure drop-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari pekerjaannya Dina? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Tadi pakai ngitung gamma itu untuk apa ya, Bu? Saya kurang paham. Terima kasih. Yang mana itu? Yang di step yang berapa? Yang awal-awal setelah apa ya? Sebelumnya kalorik temperatur kalau nggak salah. Ke atas, Dina, minta tolong. Di bagian apa tadi, Bu? Tadi putus-putus sinyal saya. Gamma sebelum ngitung kalorik meter katanya. Ini, Bu. Oh, itu. Nah, ini kan karena paralel ya, kemarin Nisa ya. Kalau paralel beda dengan yang seri. Kalau seri kita tidak memperhitungkan gamma ini. Tapi kalau paralel, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada perbedaan. Karena kan aliran dipecah menjadi 2. Ya, jadi ada konstanta yang harus dihitung dulu. Karena ada pecahnya fluida yang harusnya satu aliran menjadi 2 aliran. Berarti kan kontak panasnya akan berbeda. Makanya di situ ada perbedaan untuk menghitung delta T. Di situ ada faktor gamanya dulu. Faktor gamma tergantung fluida mana yang dirubah suhunya, panas atau dingin, dan berapa jumlah fluidanya. Tuh.
Ya, kemarin kan sudah Ibu sampaikan ya, perbedaannya untuk menghitung perbedaan temperatur, baik yang seri sama paralel. Jadi, karena ini dipasangnya adalah seri paralel, maka perhitungan perbedaan temperaturnya ada perbedaan, yaitu ada faktor gamma. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma ya sudah, karena satu aliran ya, alirannya cuma satu, maka ya sudah jadinya average-nya atau average-nya ya, kalau nggak salah kemarin ada average-nya aja yang dipakai. Tapi kalau untuk seri paralel perbedaannya situ, karena ada tinggal dipecahnya berapa, maka nilai per N paralelnya berbeda. Karena adanya N paralel, maka harga perbedaan temperaturnya juga berbeda, makanya ada faktor gamma. Itu Nisa. Lupa. Gimana Nisa? Putus-putus tak suaraku? Enggak, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya izin bertanya. Silakan. Baik, saya mau bertanya yang bagian kalori temperatur ya. Itu saya masih belum bisa baca grafiknya. Itu kan pakai grafik 17 ya.